Ini kisah tentang nasib sial Kolonel Kodam Diponegoro pendukung G30 SPKI yang mati ditembus peluru di lereng Merapi. Kolonel Kodam Diponegoro pendukung G30 SPKI yang mati ditembus peluru di lereng Merapi itu adalah Kolonel Sahirman. Waktu G30 SPKI meletus. Kolonel Sahirman adalah salah satu perwira penting di jajaran Kodam Diponegoro. Waktu itu yang jadi Pangdam Diponegoro adalah Brigjen Suryo Sumpeno. Di Kodam Diponegoro, Kolonel Sahirman menjabat sebagai Asisten 1 Intelijen Kodam Diponegoro. Dalam buku Kronik 65, catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya, tahun 1963 sampai tahun 1971, yang disusun Kuncoro, Hadi dan kawan-kawan disebutkan. Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, tanggal 1 Oktober tahun 1965, setelah Letkol Untung Syamsuri mengumumkan gerakan 30 September di Jakarta telah menindak para jenderal yang disebut Dewan Jenderal. Di Semarang, Kolonel Sahirman menandatangani surat pengumuman yang isinya mendukung gerakan 30 September di Jakarta. Dalam surat pengumumannya, Sahirman menegaskan bahwa gerakan 30 September yang dipimpin Letkol Untung di Jakarta adalah sebagai upaya untuk menyelamatkan pimpinan besar revolusi dan Republik Indonesia. Juga untuk membersihkan Angkatan Darat dari unsur kontra-revolusi masyarakat. Dalam surat pengumumannya, Kolonel Sahirman meminta angkatan bersenjata lain diharap tenang dan menganggap persoalan ini ada di intern Angkatan Darat. Pengumuman ini juga disampaikan melalui Radio Republik Indonesia, RRI, Semarang. Hal yang sama berlaku pula di Solo, Salatiga dan Purwokerto. Penguasaan markas Kodam 7 Diponegoro dan kemudian menjadikannya sebagai pusat gerakan didukung oleh pasukan pelindung yang didatangkan dari Solo, tulis Kuncoro, Hadi dalam bukunya. Pasukan-pasukan pendukung G30 SPKI yang bergerak menguasai markas Kodam Diponegoro terdiri dari Batalion K di bawah pimpinan Mayor Kadri dan 2 Kompi Batalion D dari Salatiga pimpinan Mayor Supardi. Di Jawa Tengah, menurut Kuncoro, Hadi dalam bukunya, ketika itu beberapa batalion memang menunjukkan dukungannya kepada G30S. Batalion-batalion yang mendukung G30S ini adalah Batalion D di Salatiga, Batalion K dan M di Solo, dan serta Batalion L dan C di Yogyakarta. Di Yogyakarta, Mayor Mulyono dengan dukungan Batalion L juga menguasai markas Komando Resort Militer, Makorem, 072 Pamungkas Yogyakarta. Sementara itu, di Solo, Batalion M yang pro kepada G30S juga melakukan penculikan terhadap sejumlah perwira, yaitu Kolonel Azahari, Letkol Parwoto, Letkol Ezi Suharto, Mayor Suparjan, Kapten Prawoto dan Mayor Darso. Mereka juga merebut gedung RRI, telekomunikasi, dan Bank Negara, untuk kemudian mengumumkan dukungannya terhadap G30S. Sebelumnya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, Kolonel Sahirman mengeluarkan surat tugas untuk Letnan Kolonel Usman Sastrodibroto, Asisten 6 Kodam Diponegoro. Lewat surat tugas itu, Kolonel Sahirman memerintahkan Letkol Usman untuk mengambil alih pimpinan Kodam 7 Diponegoro. Tapi gerakan para perwira Kodam Diponegoro yang mendukung G30S itu tidak berumur panjang. Sebab, ada aksi balasan dari Pangdam Diponegoro Brigjen Suryo Sumpeno yang didukung pasukan-pasukan yang masih setia padanya untuk kembali menguasai keadaan. Markas Kodam Diponegoro yang sebelumnya diduduki pasukan pro G30 SPKI dapat direbut kembali. Pun, gedung RRI dan juga beberapa markas Korem, para perwira yang ditahan juga dapat dibebaskan. Tidak hanya itu, beberapa perwira pendukung G30 SPKI akhirnya menyerahkan diri. Sisanya melarikan diri untuk kemudian bergabung dengan kelompok Kolonel Sahirman dan kawan-kawan di kawasan Gunung Merbabu dan Merapi. Pada tanggal 12 Oktober tahun 1965 pasukan RPKAD yang dipimpin langsung komandannya Kolonel Sarwo Edi Wibowo tiba di Semarang. Lalu pada tanggal 13 Oktober tahun 1965, Kolonel Sarwo menghadap ke Brigjen Suryo Sumpeno untuk melaporkan kedatangannya. Pasukan RPKAD ini bergerak ke Semarang atas perintah langsung dari Pangkostrat Maijen Soeharto. Pasukan RPKAD diperintahkan untuk membantu Brigjen Suryo Sumpeno mengatasi keadaan dan juga membersihkan jajaran Kodam Diponegoro dari unsur komunis. Selanjutnya pada tanggal 1 Desember tahun 1965 untuk lebih mengintensifkan pencarian dan penghancuran sisa-sisa kelompok G30 SPKI dibentuk Komando Operasi Merapi.
Komando operasi ini dipimpin langsung Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Operasi Merapi ini merupakan operasi gabungan, yang terlibat tak hanya pasukan RPKAD tapi juga dari satuan lain. Pasukan gabungan inilah yang dikerahkan melakukan pengejaran terhadap kelompok perwira Kodam Diponegoro yang pro G30 SPKI seperti Kolonel Sahirman dan Letkol Usman. Pada tanggal 9 Desember, pasukan Batalion E pimpinan Letda Tarwan dengan didukung 1 regu polisi, 1 regu RPKAD dan 100 pemuda bergerak ke Cemorosewu di lereng Merbabu bagian timur setelah dapat info gerombolan Kolonel Sahirman berkeliaran di sana. Sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat pasukan gabungan ini menyergap gerombolan yang dicari. Pertempuran pun tak terhindarkan, disergap mendadak gerombolan G30S ini kocar-kacir. Meski sempat melakukan perlawanan, tapi akhirnya pasukan gabungan TNI AD dan polisi ini berhasil menewaskan beberapa anggota gerombolan. Tercatat, 6 orang tertembak mati, yang mati diantaranya Letkol Usman Sastrodibroto, Slamet Dariman, Wiryono, Mayor Udara Raharjo dan Kapten Sukirno Darmin. Sementara kelompok Kolonel Sahirman dan Kolonel Mariono berhasil meloloskan diri masuk ke dalam hutan. Dalam bukunya, Kuncoro Hadi juga mencatat, pada tanggal 13 Desember tahun 1965, 1 peleton RPKAD melanjutkan tugas pengejaran. Kemudian pada tanggal 14 Desember tahun 1965, Kolonel Sahirman, Kolonel Mariono dan Mayor RW Sukirno turun dari gunung. Mereka pun lalu disergap. Dalam penyergapan ini, Kolonel Sahirman dan Kolonel Mariono ditembak mati.